Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, sambil menunggu teman-teman mahasiswa yang lain, ini mohon maaf sebelumnya Bapak hari ini kurang fit dari hari Sabtu, kurang enak badan. Tadi udah berobat, jadi untuk minggu ini mungkin Bapak harus bed rest dulu. Nah, sehingga kalian sudah mengisi yang mau PTMT nanti hari Rabu? Sudah pada ngisi? Sudah, Pak. Nah, iya. Bapak kemungkinan untuk hari Rabu itu tidak bisa PTMT, jadi nggak mau maksain. Apalagi kondisinya kan lagi pandemi, kalau kurang fit, aduh agak beresiko juga gitu ya. Kan kalau nggak salah untuk kegiatan PTMT itu kalian harus ada surat swab ya, kalau nggak salah. Ada swab antigen. Mudah-mudahan kalian belum lah ya, karena kalau nggak salah itu H-1 kan ya, kalau nggak salah ya. Betul nggak? Belum tahu, Pak. Nah iya betul. Jadi untuk yang ikutan PTMT itu, kalian harus melampirkan surat izin orang tua, dan di surat izin orang tua itu melampirkan juga surat hasil swab antigen. Itu H-1 perkuliahan. Jadi kalau jadwalnya hari Rabu, berarti hari Selasa untuk swab antigennya. Kemudian pembayarannya gimana Pak? Mandiri itu. Jadi itu mandiri, kalian harus mengeluarkan uang 95.000 lah gitu ya untuk kegiatan PTMT. Makanya Bapak untung hari Senin kita ketemu dulu gitu loh ya. Kalau hari Senin kita ketemu dulu Bapak bisa konfirmasi, karena biasanya data itu akan direkap H-1-nya, jadi hari Selasanya untuk kegiatan PTMT hari Rabu kita gitu ya. Makanya alhamdulillah, oh iya Senin kita bisa ketemu dulu, jadi kita komunikasikan saja. Jadi sekali lagi untuk kegiatan PTMT itu kalian harus melampirkan surat izin orang tua disertai dengan hasil swab antigen yang sudah pasti dinyatakan negatif ya. Begitupun nanti ketika masuk ke kampus harus sudah punya aplikasi eh, apa sehat Unpas gitu kalau nggak salah, apa gitu aplikasinya tuh. Jadi nanti kalian harus eh, memasukkan kayak QR code gitulah ya pokoknya. Dan memang di kampus juga itu sangat ketat ya, artinya kalau kita jam 7.30 itu jam 7 sampai jam 9.30 PTMT, nanti untuk kelas keduanya itu siang harinya 12.30, karena nanti jeda dari 9.30 sampai jam 12.30 itu akan dilakukan sterilisasi. Jadi sterilisasi lagi pakai ultraviolet. Jadi biar terjamin bahwa kalian ke kampus itu memang aman gitu ya. Apalagi di situasi sekarang yang lagi rame nih, Omikron nih lagi menjalar gitu ya. Sehingga kita harus benar-benar ketat terkait dengan kegiatan PTMT ini. Jadi mudah-mudahan kalian menginformasikan saja, tapi nanti Bapak coba komunikasikan juga dengan Pak Darta, barangkali nanti Pak Darta yang mengambil alih untuk kegiatan PTMT. Jadi Bapak hari ini mungkin akan komunikasi dengan beliau, barangkali nanti hari Rabu itu beliau bisa masuk untuk kegiatan PTMT, dan kalian pun bisa mengumpulkan terkait dengan dokumen-dokumen yang diperlukan. Sekali lagi kan sudah dapat itu kan ya, kalian sudah dapat yang Google Form tuh yang kalian harus mengisi itu. Kalau nggak salah Bapak sudah lihat ada sekitar 15 orang kalau nggak salah yang sudah mengisi itu, yang sudah mengisi bersedia dan diizinkan, tapi tinggal kalian mengupload terkait dengan surat izin dan hasil swab gitu ya. Itu pun dibukanya baru besok gitu ya. Kalian harus melaporkan ke surat-surat itu, baru nanti besoknya bisa masuk kegiatan PTMT. Jadi memang yang agak memberatkan, kata Bapak, kalian harus swab antigennya itu ya lumayan lah, 95.000 makan bisa jajan bakso sebarasiki kan gitu ya.
Tapi setidaknya kan bisa mengobati kangen kalian ke kampus. Dan kalau kalian mau tahu, untuk yang kegiatan di rumah itu berbarengan. Itu berbarengan karena nanti di kelas itu sudah tersedia kamera yang 360 derajat mengikuti pergerakan dosen. Jadi sudah ada di setiap kelas tuh. Jadi yang online pun bisa melihat dengan jelas terkait dengan aktivitas dosen itu sendiri. Si dosen ke belakang kameranya ngikutin kayak gitu ya. Begitupun ketika menulis, meskipun kalau menulis di papan tulis ya agak-agak buram sedikit lah gitu. Jadi memang sebaiknya menggunakan aplikasi ya whiteboard yang ada di Zoom gitu. Tetap kalau ketika menjelaskan langkah baiknya sehingga yang di rumah bisa melihat jelas dan yang di kelas pun bisa melihat juga gitu. Jadi keuntungan yang di kelas sebetulnya memang bisa langsung komunikasi gitu ya dengan dosennya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga bisa juga gitu mahasiswa-mahasiswa yang yang daring gitu ya tetap bisa belajar seperti yang ada di dalam kelas gitu ya. Jadi komunikasi yang terjadi pun memang efektif gitu ya. Karena disediakan sound juga, barangkali ada yang mau bertanya dari yang eh, daring gitu ya, sehingga bisa terjadi komunikasi antara yang luring dengan yang daring. Jadi kalau dari segi fasilitas bahkan di situ sudah ada dosen itu disediakan tablet, pen, ada pennya, ada tabletnya gitu untuk menulis ya, bahkan sudah disediakan gitu dari pihak kampusnya. Bahkan komputernya pun komputer touchscreen juga gitu. Jadi memang kalau dari segi fasilitas kita sudah siap untuk kegiatan PTMT ini eh, sehingga pembelajaran bisa optimal baik itu untuk yang luring sudah jelas kalau yang luring. Nah, begitu pun untuk yang daring. Jadi pelaksanaannya itu berbarengan sesuai dengan jadwal. Jadwal kita aljabar trigonometri itu hari Rabu, sehingga luring pun hari Rabu. Tapi kemarin Sabtu kan Bapak tuh simulasi Sabtu kemarin tuh ke kampus. Pulang-pulang dari kampus, teh panas tiris. Nggak tahu, aduh, kata saya tuh ya. Gak enak badan, kata saya tuh pulang-pulang dari kampus tuh. Dari Sabtu, Minggu nggak enak. Nah, jadi tadi Senin saya langsung berobat gitu ya. Sehingga disuruh sama dokternya harus bed rest dulu. Ini mah Pak, katanya capek, mungkin aktivitas kan sudah mulai kembali ya karena beberapa minggu ini sudah mulai kembali normal gitu aktivitas hari aktivitas lila teh di rumah kan kelamaan hampir 2 tahun mungkin di rumah teh cicing gitunya terus tiba-tiba aktivitas mulai mengajar kembali gitu ya aktivitas seperti biasa kegiatan rapat-rapat di kampus kemudian capek ngajoprak ya kan gitu ya sehingga waduh kayaknya nih hari Rabu gak memungkinkan gitu kalau Bapak datang ke kampus untuk kegiatan PTMT. Tapi mudah-mudahan nanti kalaupun nanti misalkan pada ternyata tidak bisa juga ya kita pembelajaran secara online saja gitu ya. Jadi mohon dimaklum saja dan mudah-mudahan minggu depannya lagi kita bisa melakukan kegiatan PTMT gitu ya. Jadi sekali lagi memang yang berat itu kata Bapak mah di swab antigennya yang kalian harus bayar secara mandiri 85.000 gitu ya kan traktir bakso mah lumayan kan gitu jam 8 orang kan ya. Oke mahasiswa semua eh, kegiatan kita hari ini berarti mata kuliah pedagogik kita tuh ya hari ini kemudian besok kita psikologi pendidikan besoknya lagi aljabar trigono dan aljabar matriks kalau nggak salah ya. Aljabar matriks juga kemungkinan itu akan digabung kembali. Tapi Bapak ingin nanya dulu sebelumnya. Kalian kalau digabung bermasalah atau tidak? Aljabar matriks nih 3 kelas digabung. So Bapak minta argumennya aja nanti Bapak sampaikan ke Bu Ismanya. Nggak apa-apa kalian nggak usah takut. Jujur aja sok gimana Berbarengan sama maunya. semester berapa, Pak? Itu tuh berbarengan sama semester 4 berarti ya. Um, Semester 4 kan 2 kelas. Semester 2 kalian 1 kelas. Jadi kalau digabung ya 3 kelas.
terserah kalian apakah seterusnya mau digabung atau tidak. Kalau aku Pak, banyakan gitu teh asa gak keperhatiin gitu Pak. Iya ya, jadi si dosennya tidak memperhatikan gitu ya, merasa tidak diperhatikan gitu ya Erika ya. Nggak apa-apa, ini Bapak minta kejujuran kalian aja, biar nanti Bapak juga kan laporan ke Bu Wismanya. Kalau kelas ini gimana kalau digabung, misalkan mayoritasnya pengennya dipisah misalkan nih, nanti Bapak coba sampaikan juga ke beliau kira-kira solusinya yang terbaik kayak gimana. Silakan, tadi Erika sudah, yang lain. Bapak, kalau maaf izin nanya, kalau misalnya dipisah nih, berarti Bu Wismanya jadi ngajar 2 kali gitu? Ya Apa jadi gimana? Kalau misalnya eh, jadi kayak 2 kali gitu mah kasihan ke Bu Wismanya juga. betul. Tapi kalau misalnya disatuin juga, ya iya sih. Ya, Jadi sih. sama sih sebenarnya merhatiin, cuman kayaknya perhatian si dosennya teh kan jadi banyak gitu, Pak. Mm-mm. Ya sebetulnya ketika nanti dipisah-pisah, kemungkinannya kan bisa jadi kelas satunya sama Bapak, kelas keduanya sama Bu Isma gitu, bisa jadi kayak gitu. Kelas ketiganya kalau nggak salah harusnya sih ada Pak Agus tuh untuk yang kelas ketiganya. Jadi Bapak tadi juga udah bicara dengan Bu Isma tuh, kata Bu Isma kalaupun nanti digabung, katanya paling Pak Opi ganti-gantian aja ya, katanya gitu. Jadi ganti-gantian. Tapi saya bilang, ya Bu, kalau sih tidak masalah gitu, kalau saya tidak masalah. Cuman kira-kira di mahasiswanya bermasalah nggak Bu nih kalau setiap perkuliahan digabung, kata saya tuh gitu. Karena pasti mahasiswanya ngerasa, duh dosennya kayak nggak merhatiin saya kan kayak gitu ya. Kalaupun nanti misalkan dipecah gitu ya, paling tanggung jawabnya masing-masing. Jadi Bu Isma misalnya kelas yang mana, Bapak kelas yang mana, Pak Agus kelas yang mana. Begitu paling. Jadi bisa jadi harusnya sih kalian tuh kan harusnya kelas C kalian tuh kalau nggak salah ya. Kelas A-nya itu saya gitu, kelas B-nya Bu Isma, kelas C-nya Pak Agus. Tapi ternyata yang kelasnya Pak Agus kosong karena mungkin larinya ke kelas A semua pas ketika ngontrak kalian tuh di situ pilihannya. Sehingga yang di kelas yang Bapak itu menggemuk antara kelas A 2021 dengan kelas A 2020. Jadi totalnya ada sekitar 50 sekian gitu loh. Tapi nanti ketika kuliah mah dipecah saja gitu ya. Sok silakan pilihannya gimana? Kalau misalnya dipecah, eh, pas bikin soal ujiannya gimana, Pak? Oh tetap materi kan sebetulnya kalau untuk dosen utama kan Bu Isma dosen utama tuh. Jadi semua soal baik itu UTS atau UAS gitu ya itu pasti beliau yang buat. Tapi kami pun menyesuaikan dengan materi yang sudah disampaikan oleh Bu Isma begitu. Jadi nggak usah saya itu Bu gini aja Bu kata saya tuh biar selaras gitu ya. Kelas pertamanya sama sama ibu kata saya tuh ya, kelas 2 kelas ketiganya itu bisa saja saya dengan Pak Agus gitu menyesuaikan dengan materi yang sudah disampaikan oleh Bu Risma. Silakan saja sih, itu mah pilihan bagi kalian. Mau digabung it's okay, misalnya tidak masalah, paling nanti dosennya ganti-gantian sudah pasti, kadang Bu Isma kadang saya kadang Pak Agus gitu ya. Atau misalkan dipecah saja masing-masing sehingga yang satu sama Bu Isma, yang satu sama saya, yang satu sama Pak Agus. So, silakan. Kalau aku Pak mending dipecah gitu Pak. Soalnya kan kalau kata Bapak tadi kalau disatuin tapi dosennya teh bakal rubah-rubah ya bakal Iya entah betul. Bapak, Bisma atau Pak Agus. Nah itu teh kadang suka eh, beda hanca gini Pak. Jadi kalau sama satu dosen mah kita teh udah tahu nih, oh ini teh gimana gitu Pak. Kalau sama banyak dosen mah kayaknya agak ini juga Pak. Oke. Oke, Erika. Terima kasih. Yang lain?
Ini baru Erika sama Kezia nih. Sok yang lain gimana? Kalau dari saya, Oh, Fit, silakan Fit. kalau Siapa, dari saya gak masalah sebenarnya sama digabung juga. Cuman kalau dipisah juga lebih berani gitu. Kalau misalnya digabung kan kadang suka ada yang kagok gitu disatuin sama kakak kelas. Jadi kalau kakak tingkat kalau ada yang mau nanya juga kagok gitu. Jadi nggak bebas ya. Ya, Pak. Kayak Habib sudah. Yang lain mengikuti aja. Halo. Iya, Pak, lebih setuju itu dipisah. Soalnya kalau misal disatuin, beda dosen, beda cara pembelajaran juga. Oke. Nah, itu kan jadikan referensi nanti sama Bapak. Nanti Bapak coba komunikasikan juga dengan beliau ya, dengan Bu Isma terkait dengan kegiatan perkuliahan untuk aljabar. Tapi untuk minggu ini, mohon maaf kalau untuk Bapak mungkin digabung dulu dengan Bu Isma karena pokoknya kurang fit ya, jadi tidak mungkin kan Bapak mengajar. Itu kan aljabar trigono juga kalau pada saat misalkan tidak bisa masuk ya saya memaksakan gitu, paling nanti saya yang menjelaskan terkait dengan konsep itu ya. Oke, itu mungkin sebagai apa ya namanya pembuka lah untuk kegiatan perkuliahan kita hari ini ya. Oke, materi kita yang kedua ini, kalau kalian yang sudah punya bukunya, gitu ya. Kemarin ada yang bertanya-tanya, Pak, saya udah beli buku ini, warnanya kok beda, Pak, kan kayak gitu. Jadi memang kalau yang Bapak kan edisi jadul, tuh ya yang Bapak mah tahun berapa, 2015 atau yang Bapak. Kalau yang terbaru mungkin bisa jadi covernya berbeda-beda, kemudian dari segi isi juga mungkin lebih komprehensif, gitu. Tapi sebetulnya dari segi isi-isi penting gitu ya, konten apa ya namanya konten khusus gitu yang ada di dalam materi tersebut sama gitu. Paling bedanya itu dari segi perluasannya saja. Mungkin untuk buku-buku dengan edisi-edisi baru mungkin lebih ada yang mungkin lebih komprehensif atau mungkin lebih dalam gitu ya, mungkin terkait dengan buku-buku tersebut. Tapi kalau dari segi kajian secara umum itu sama. Di sini katanya kepada semua media untuk mengganti nama di Zoom menggunakan format NPM spasi nama mahasiswa. Silakan lah itu ya. Oke. Jadi untuk masalah buku kalau pengarangnya sama, it's okay, tidak masalah. Pengarangnya sama, judulnya sama pedagogik, beda covernya doang, tidak masalah. Karena sebetulnya kalau dari segi isi itu tidak akan jauh berbeda gitu ya. Oke, yang akan kita diskusikan hari ini yaitu tentang manusia sebagai animal educandum. Ini saya akan share yang sedikit saja PowerPoint-nya, sedangkan kalau untuk yang di e-learning itu yang lumayan banyak. Sehingga kalian bisa baca terkait dengan bahan ajar yang sudah saya sediakan di e-learning. Kalian kan sudah punya buku-bukunya juga, bisa kalian baca secara mandiri juga terkait dengan materi yang ada di bagian kita hari ini, yaitu bagian kedua. Oke, berbicara manusia sebagai animal educandum ini, yang pertama ada istilah educandum gitu ya. Animal, ada kata animal bukan kayak gitu ya. Kalau animal kan seolah-olah di situ ada kata hewan ya. Nah, di sini makanya saya mulai dari sini. Pendidikan hanya untuk manusia. Di sini bahwa manusia sebagai animal educandum secara bahasa berarti bahwa manusia merupakan hewan yang dapat dididik dan harus mendapatkan pendidikan. Meskipun saya agak aneh juga kok disetarakan dengan hewan gitu ya, definisinya kok animal gitu ya. Jadi memang seperti yang saya sudah ungkapkan sebelum-sebelumnya, berbicara tentang hasil riset gitu ya, hasil riset
penelitian gitu ya, penelitian orang-orang terdahulu. Jadi terkadang subjek-subjeknya itu bukan manusia saja gitu. Terkadang subjek-subjek penelitiannya itu adalah hewan. Gitu. Jadi mereka menganalisis, mengkaji gitu terkait dengan perilaku hewan yang kemudian sama mereka distandarisasikan untuk manusia. Gitu ya. Jadi memang ada riset-riset yang sifatnya itu diambil dari hewan, tapi ternyata itu selaras dengan apa ya, perlakuan atau tingkah laku yang ada di diri manusia. Sehingga mungkin di sini muncul istilah, di pedagogik ini muncul istilah animal educandum. Jadi ternyata di sini juga dikatakan bahwa hanya manusia gitu yang bisa dididik atau dapat dididik dan harus mendapatkan pendidikan. Nah, kenapa hanya manusia kan kayak gitu pertanyaannya. Nah, kalau kita bandingkan dengan hewan, kalau kita bandingkan dengan perilaku hewan, di sini saya ambil contoh di buku pun ada sebetulnya. Ambil contoh yang pertama, yaitu seekor anak kalajengking yang ketika baru lahir, ya, dengan secepatnya itu merangkak ke mana? Merangkak ke atas punggung induknya. Karena kalau tidak demikian, ia akan disergap dan dimakan induknya. Ya, setelah anak kalajengking itu agak besar dan dapat mencari makanannya sendiri, larilah ia sekencang-kencangnya melepaskan diri dari induknya. Ini perilaku hewan sebetulnya. Kalau kita bandingkan dengan manusia, kayaknya nggak mungkin ya. Masa manusia baru lahir tiba-tiba anak bayinya tersebut langsung loncat ke punggung ibunya. Gitu ya. Karena ditakutkan dimakan sama ibunya gitu ya. Jadi memang kalau berbicara tentang hewan dengan manusia, ya perbedaannya adalah kalau manusia itu memang adalah dikategorikan hewan. Hewan yang dapat dididik dan memang harus mendapatkan pendidikan. Tapi kalau hewan itu sendiri atau secara harfiah gitu hewan gitu ya, yang memang hewan itu mas sendiri dan mereka tidak punya akal kan kayak gitu. Bedanya manusia dengan hewan kan sebetulnya kalau manusia kan dikasih akal kelebihannya. Kan gitu. Kalau di buku di situ ada contoh-contoh yang lain yang sifatnya itu membandingkan antara perilaku hewan dengan manusia. Kalau bicara tentang hewan, memang kasus kanibalisme itu bukan barang yang asing. Tapi ternyata ya sekarang manusia pun kanibalisme teh aya we gitu ya. Manusia memakan manusia lagi gitu. Jadi memang kalau kita perhatikan sekarang manusia pun sudah hampir mendekati hewan gitu ya. Perilaku-perilaku buruknya atau perilaku-perilaku bejatnya itu yang dia itu memutilasi, kemudian memakan apanya kayak gitu. Apalagi dulu kasus Sumanto tuh yang dia memakan korban-korbannya gitu ya. Itu kan sebetulnya lebih buruk daripada hewan sebenarnya kalau dari segi perilaku. Nah, muncul pertanyaan di sini. Nah, tadi ada istilah manusia itu harus mendapatkan pendidikan. Makanya muncul pertanyaan, mengapa manusia itu harus dididik? Ya. Pernyataan atau jawaban yang pertama adalah bahwa yang namanya manusia itu dilahirkan dalam keadaan tidak berdaya. Manusia begitu lahir ke dunia perlu mendapatkan uluran tangan orang lain. Orang lain di sini berarti ibu dan ayahnya untuk dapat melangsungkan hidup dan kehidupan. Beda kalau hewannya sebetulnya. Kalau hewan memang ketika sudah lahir, baru lahir bahkan ada yang bisa mencari makanannya sendiri kan gitu. Orang langsung bisa jalan, langsung bisa lari kan kayak gitu. Kayak anak ayam. Langsung mereka bisa lari kan kayak gitu sebetulnya. Yang kedua, kenapa manusia itu harus dididik? Karena manusia itu lahir tidak langsung dewasa. Untuk sampai pada kedewasaannya yang merupakan tujuan pendidikan dalam arti khusus, memerlukan waktu lama. Kemarin kita bicara tentang tujuan pendidikan dalam arti khusus. Nah, untuk mengarungi kehidupan dewasa, manusia perlu disiapkan. Bekal tersebut dapat diperoleh dengan proses pendidikan. Kemudian yang ketiga, manusia itu pada hakikatnya adalah makhluk sosial. Ia tidak akan menjadi manusia seandainya tidak hidup bersama dengan manusia lainnya. Makanya kita kan kenal dulu
di pelajaran-pelajaran PKN kalau nggak salah ya, manusia itu sebagai makhluk individual sekaligus makhluk sosial. Individu artinya berdiri sendiri, tapi dalam arti apa? Kemudian makhluk sosial juga dalam arti apa? Oke, ini jawaban-jawaban kenapa manusia itu harus dididik. Kalian pun sebetulnya dalam proses pendidikan yang sudah kalian dapatkan dari pertama kali SD, kemudian lanjut ke SMP, lanjut ke SMA, lanjut sekarang perkuliahan, sebetulnya adalah salah satu proses untuk mencapai kedewasaan. Sehingga kalau saya tanya apakah kalian sudah dewasa? Nah, patut kita perhatikan. Apakah proses pendidikan yang kalian lalui hari ini adalah untuk mencapai kedewasaan? Sebetulnya kalau bicara tentang dewasa finansial, terkadang ada yang lulusan SMA mereka sudah bisa menghasilkan uang sendiri kan kayak gitu. Ada yang itu sudah punya daya daya kreatif melihat fenomena di sekitarnya, misalkan kira-kira butuhnya apa, kemudian dia menciptakan bisnis yang memang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Misalkan kayak gitu ada. Atau apakah proses pendidikan yang kalian dapatkan ini untuk mencapai dewasa secara misalkan secara emosional, misalkan dewasa secara emosional, karena bisa jadi untuk usia-usia kalian masih mementingkan egoisme, misalkan kayak gitu ya. Makanya kenapa organisasi adalah salah satu wadah gitu ya bagi kalian untuk mengembangkan kemampuan-kemampuan dari segi soft skill kalian. Artinya soft skill di sini kan bagaimana cara menyampaikan argumen, bagaimana cara memberikan saran, memberikan kritik gitu ya melalui organisasi. Atau bahkan mengajukan sebuah ide kayak gitu ya. Itu adalah wadah yang bisa kalian manfaatkan untuk meningkatkan atau bukan meningkatkan, untuk mencapai kedewasaan ya. Jadi proses-proses pendidikan yang kalian dapatkan hari ini sebetulnya itu tergantung dari niat kalian sebetulnya. Memang tujuan akhirnya adalah untuk mencapai kedewasaan. Dewasa di sini kan nanti akan dijelaskan dari berbagai aspek ya untuk istilah dari kedewasaan. Kemudian manusia sebagai makhluk yang dapat dididik. Istilah yang kedua adalah manusia sebagai makhluk yang dapat dididik. Menurut Nis di sini menyatakan manusia sebagai hewan yang belum selesai katanya. Artinya dalam mengarungi kehidupannya manusia mengemban tugas untuk menyelesaikan diri, untuk meningkatkan diri. Bahkan Langfeld merumuskan manusia sebagai animal educandum. Jadi menurut Langfeld ini animal educandum. Artinya manusia yang perlu dididik agar ia dapat melaksanakan kehidupannya sebagai manusia, agar ia dapat melaksanakan tugas hidupnya secara mandiri. Kalau secara agama kan kita sudah tahu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun kan gitu ya. Kalau tugas manusia ke bumi ini ya sebetulnya adalah untuk beribadah. Kecuali untuk beribadah. Ya. Kalau kita kaitkan di sini ada istilah melaksanakan tugas hidupnya secara mandiri, atau istilah lain di sini mengemban tugas untuk menyelesaikan diri atau meningkatkan diri. Ini adalah istilah-istilah yang sifatnya masih umum, kira-kira terkait dengan menyelesaikan diri itu apa, meningkatkan diri itu apa, melaksanakan tugas-tugas secara mandiri itu apa. Nanti akan kalian pahami ketika kalian mempelajari lebih dalam terkait dengan ilmu. Kemudian makna pendidikan. Pendidikan diartikan sebagai suatu kegiatan yang khas, kegiatan yang istimewa. Keistimewaannya terletak di antaranya dalam hal bahwa yang menjadi objek adalah anak didik. Kegiatannya adalah tidak begitu saja menerima apa yang didirikan kepadanya, gitu. Tapi suatu kegiatan yang keberhasilannya tercapai tidak semata-mata karena kegiatan itu sendiri, melainkan dengan kerjasama antara subjek yaitu pendidik dengan objek yaitu anak didik. Gitu ya. Suatu kegiatan yang arah dan tujuannya turut ditentukan oleh objek. Jadi berbicara tentang pendidikan memang ini kegiatan yang khas. Artinya khas di sini kegiatan tersebut tidak akan berhasil kalau tidak ada kerjasama antara anak didik dengan pendidik itu sendiri. Sudah jelas kalau tugas pendidik adalah menciptakan rencana pembelajaran. Tugas anak didik kan berarti mereka mengikuti setiap rencana yang sudah disajikan oleh gurunya. Karena kalau nggak ada kerjasama, sebetulnya tidak akan terjadi. Ya.
pendidikan. Gitu. Ya misalkan saya nih menjelaskan terkait dengan pedagogi, saya sudah merencanakan untuk kegiatan perkuliahan hari ini. Tapi dalam diri kalian sebetulnya materi ini bisa dibaca serangan sebetulnya. Tapi kalau kalian misalkan sudah membaca terlebih dahulu, kemudian ketika bertemu dengan saya di mata kuliah ini, kemudian terjadi yang namanya komunikasi, karena terkadang komunikasi yang di dalamnya itu menyelesaikan suatu permasalahan itu lebih efisien. Artinya lebih efisien di sini, lebih terasa manfaatnya. Karena langsung masalah yang kalian dapatkan atau masalah yang kalian rasakan langsung didiskusikan hari ini dan langsung dicari solusinya. Nah, pengalaman-pengalaman ini sebetulnya sangat baik bagi kalian gitu karena di samping meningkatkan daya kritis yang ada dalam diri kalian, itu pun bisa dijadikan bahan bahan catatan dalam diri kalian ketika menemukan permasalahan yang serupa yang kita diskusikan hari ini. Ya. 4 pandangan dasar antropologis pendidikan. Di sini ada kata prinsip individualitas, prinsip sosialitas, ada prinsip moralitas, ada prinsip uniksitas. Kalian bisa baca lebih dalam terkait dengan 4 poin ini. Itu ya. Nah, secara sekilas sebetulnya prinsip individualitas ini setiap orang memiliki eksistensinya sendiri. Walaupun hubungannya dan pergaulan dengan sesama manusia sangat prinsipil baginya. Namun, ia bukanlah sekedar salah satu bagian yang sama segala-galanya. Jadi memang, kenapa dalam diri manusia ada sisi egoisme atau sisi idealisme gitu ya. Karena mereka beranggapan bahwa yang ada dalam dirinya sendiri itu memang punya kelebihan yang menurut dia sendiri itu adalah sesuatu yang harus dibanggakan. Artinya untuk menunjukkan eksistensinya kayak gitu. Ini dikaitkan dengan prinsip individualitas. Kalian pun pasti sama, pasti memiliki prinsip sendiri gitu terkait dengan kehidupan atau terkait dengan permasalahan yang sedang kalian hadapi. Gitu. Nah, yang namanya kegiatan pendidikan itu memang kegiatan unik di sini itu ya setiap individu atau setiap anak didik itu mereka punya pandangannya sendiri gitu terkait dengan materi yang dipelajari hari itu. Makanya unik di situ tuh. Karena bisa jadi kayak gini. Saya ambil contoh misalkan. Ketika guru menjelaskan terkait dengan misalkan aplikasi konsep dalam kehidupan sehari-hari, misalkan kayak gitu. Aplikasi konsep dalam misalkan aplikasi konsep matematik dalam kehidupan sehari-hari. Terkadang kalau anak didik itu ketika melihat misalkan, ini mah aplikasi yang ini mah kayaknya tidak cocok dengan latar belakang saya gitu loh ya. Sehingga anak didik itu tidak akan mengambil gitu terkait dengan aplikasi tersebut atau terkait dengan konsep tersebut. Makanya patut kita catat nih sebagai tugas kita sebagai seorang guru. Karena ada istilah prinsip individualitas, mereka punya prinsip-prinsip sendiri. Contoh-contoh yang kita berikan terkait dengan aplikasi konsep matematik memang harus selaras dengan latar belakang anak didik kita. Jadi ketika misalkan kita mengajar di sebuah sekolah yang di daerahnya itu daerah pegunungan, atau misalkan sebuah sekolah yang di daerah itu daerah-daerah dekat pantai, aplikasi-aplikasi konsep yang kita jelaskan kepada anak didik kita memang harus berdekatan dengan itu. Sehingga anak didik pun merasa, jadi muncul efek gitu ya. Artinya mereka tuh langsung memahami, ini manfaatnya. Sehingga kalau itu selaras dengan prinsip dia ataupun pemahaman dia yang ada dalam dirinya itu, kalau terjadi keselarasan maka akan muncul yang namanya kerjasama. Itu ya, yang harus kita catat. Nah, fakta di lapangan ketika saya tanya ke anak didik gitu di sekolah-sekolah, ketika saya tanya misalkan,
di kelas ini siapa yang suka matematik? Dari 30 orang itu pasti kan ya paling banyak tuh 10 orang. Apalagi kalau SMK itu paling banyak tuh 5 orang lah, 5 orang sampai 7 orang lah. Jadi tantangan. Ketika saya tanya kenapa kamu nggak suka matematika? Apa matematika mah abstrak. Saya juga nggak tahu aplikasinya apa. Paling kerjaannya tuh kalau nggak nyari X ya nyari Y kayak gitu di jawaban-jawaban anak didik. Atau kebanyakannya tuh operasi-operasi yang sifatnya itu abstrak, artinya tidak tahu aplikasinya. Saya ambil contoh yang pernah saya jelaskan ke kalian, konsep pindah ruas. Seolah-olah konsepnya itu magic gitu. Yang awalnya mungkin di sebelah kiri negatif karena pindah ke ruas kanan menjadi positif ataupun sebaliknya. Padahal sebetulnya ada hukum cancel kanan atau cancel kiri gitu. Atau misalkan yang kalian tahu operasi bagi tapi sering kalian sederhanakan menjadi Pak dicoret saja. Nah, mencoret-coret lah kan kayak gitu ya. Jadi memang tugas kita sebagai seorang guru itu bagaimana cara menyampaikan konsep matematik itu yang memang dirasakan gitu terkait dengan manfaatnya. Dirasakan gitu terkait dengan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Terkait dengan aplikasi konsep, karena kita mah guru matematik, berarti aplikasi konsep matematik dalam kehidupan individual anak didik. Prinsip yang kedua, sosialitas. Manusia pada dasarnya merupakan makhluk sosial, artinya dalam melangsungkan hidupnya secara fundamental dapat dan perlu bergaul sesama manusia. Sehingga memungkinkan seseorang berkesempatan untuk belajar dari orang lain, mengidentifikasi sifat-sifat yang dikagumi dari orang lain untuk dimilikinya, serta menolak sifat-sifat yang tidak disukainya. Nah ini. Makanya kenapa sekarang di kurikulum 2013 itu pembelajaran itu harus berbasis kooperatif. Artinya kooperatif ini dalam kegiatan pembelajaran berbasis diskusi. Itu ya. Supaya apa? Nah ini selaras dengan prinsip sosialitas. Jadi sehingga rencana yang kita buat dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP gitu nanti harus ada gitu di dalamnya itu memang kegiatan diskusi dimunculkan. Karena ternyata di sini melalui kegiatan diskusi anak didik itu akan saling mengidentifikasi. Kalian pun sebetulnya ketika nanti tatap muka mah kalian tuh nanti akan saling mengidentifikasi nanti tuh. Identifikasi dari masing-masing individu yang lain. Wah, ini bagus nih. Oke lah saya contoh. Ah, ini mah jelek nih. Oke lah saya buang. Itu pasti terjadi gitu yang namanya diri manusia tuh ketika bertemu dengan individu yang lain. Karena memang mengenal prinsip sosialitas dalam diri manusia itu. Ya. Kemudian yang ketiga adalah prinsip moralitas. Semua manusia pada prinsipnya sama dalam hal. Mereka mampu mengambil keputusan susila sendiri, serta mampu pula mengarahkan perbuatannya selaras dengan keputusan susila yang dipilihnya. Artinya mampu bertanggung jawab atas semua aturan ataupun prinsip ataupun norma yang dipilih oleh individu ataupun manusia. Makanya untuk usia-usia remaja, SMA gitu ya, mereka tuh sudah punya prinsipnya sendiri. Yang terkadang kalau kita salah memberikan arahan, yang ada malah ada kejadian yang namanya sisi berontak dalam diri anak didik. Kalau cara guru itu salah dalam mengarahkan anak didik, nih untuk usia-usia anak SMA itu berbahaya. Karena usia-usia anak SMA itu seperti yang sudah katakan sebelumnya, mereka sudah menganggap bahwa dirinya itu ingin mencoba segala sesuatu, kemudian sudah punya prinsip-prinsip yang menurut dia itu benar mungkin. Sehingga kalau ada arahan dari guru yang bertolak belakang dengan prinsip yang sudah dia pegang, akan muncul sisi berontak ada dalam diri. Jadi nggak mau kuliah, nggak mau sekolah, misalkan kayak gitu. Jadi memang ada sisi-sisi di sana yang memang harus kita perhatikan.
gitu ya. Kemudian prinsip uniksitas menyatakan bahwa setiap manusia itu bersifat unik dan tidak ada dua manusia yang identik dalam segala hal. Mau orang kembar sekalipun, gitu ya. Mau orang kembar sekalipun, mereka pasti memiliki kepribadian yang berbeda. Jadi memang kalau di dalam kelas ada 30 orang, ada 30 karakter yang harus kalian pahami. Sehingga pembelajaran yang kalian lakukan memang harus memenuhi semua kriteria itu. Bagaimana Pak caranya? Kan gitu sebetulnya pertanyaannya. 30 orang, 30 karakter, bagaimana Pak cara memenuhinya? Sukat pelajaran itu memang harus semuanya itu sesuai dengan karakter mereka. Makanya, dalam pembelajaran, nanti kalian di kurikulum pembelajaran akan mengenal namanya kombinasi media pembelajaran. Kombinasi media pembelajaran itu artinya mengcombine berbagai macam media yang sifatnya itu di dalamnya itu mengcover baik itu yang gaya belajarnya visual, baik itu yang gaya belajarnya audio atau mungkin audio visual atau bahkan untuk siswa-siswa yang kinestetik, artinya nggak bisa diam di tempat. Sehingga sama kalian dikombinasikan. Misalkan saya ambil contoh nih di kurikulum SMK sekarang kan lagi ramai kurikulum PK namanya, pusat keunggulan. Sehingga pembelajaran di kelas 10 itu harus tidak hanya berfokus di kelas gitu belajar matematika tuh. Kayak kemarin belajar tentang trigonometri, jadi mereka menghitung sudut elevasi kayak gitu. Jadi mereka menghitung sudut elevasi, misalnya sudut elevasi apa gitu, dia perhatikan bagaimana cara mengukurnya. Kinestetik bagi anak-anak kinestetik mereka senang gitu daripada cicing di bangku memperhatikan guru, nah, bosan mereka kalau terus-terusan seperti itu. Jadi memang mengcombine media pembelajaran kemudian rencana pembelajaran yang memang di dalamnya itu mengcover setiap kebutuhan anak didik sesuai dengan karakter tadi. Kayak misalkan kalau audio misalkan ada langsung saja di cover dalam bentuk video pembelajaran. Karena kalau video pasti sudah di dalamnya mengcover audio, mengcover video, bahkan mengcover yang audio video. Jadi bisa kalian manfaatkan itu. Kalau yang video visual doang, berarti kan bisa menggunakan PowerPoint kayak gitu ya. Sehingga pembelajaran memang harus mengkombinasikan. Kemudian ada kegiatan diskusi, diskusinya apakah nanti di dalam kelas atau di luar kelas. Itu sudah kalian pikirkan. Sehingga semua rencana yang kalian buat itu memang sesuai dengan kebutuhan anak didik. Jadi bisa mengcover semua kebutuhan anak didik. Oke. Ini versi pendek materi yang sudah Bapak sajikan. Untuk versi panjangnya bisa kalian baca kembali di e-learning. Di situ ada beberapa slide gitu yang pasti gitu ya terkait dengan materi kita hari ini. Meskipun di dalamnya kalau kalian baca lebih dalam lagi ada di situ sifat-sifat karakter anak-anak didik. Kalian baca lagi lebih dalam di situ. Nah, itu pun akan menambah wawasan kalian terkait dengan karakter-karakter anak didik kalian ketika nanti kalian berprofesi sebagai seorang guru. Itu akan membantu kalian tuh dalam menciptakan pembelajaran yang memang sesuai dengan karakter anak didik kalian. Apa yang bisa kita ambil dari PowerPoint tadi? Tadi kan ada istilah bahwa manusia itu memang di dalamnya itu dapat dididik dan harus mendapatkan pendidikan. Artinya dapat didik berarti mereka memang layak gitu, artinya mampu ketika kita memberikan proses pendidikan. Dan selain kedua, mereka harus gitu mendapatkan pendidikan tuh. Karena dengan adanya proses pendidikan itu adalah salah satu proses yang membedakan antara hewan dengan manusia. Pertanyaannya sekarang, apakah proses pendidikan di Indonesia itu sudah berhasil atau belum? Kan gitu ya, ini pertanyaan minggu kemarin saya tanyakan. Kita perhatikan saja gitu. Apakah, saya ambil contoh, pejabat-pejabat kita, apakah perilakunya itu sudah sesuai dengan prinsip dan norma yang dimilikinya? Atau misalkan tidak sesuai gitu dengan norma atau prinsip yang ada di Indonesia itu sendiri, kan kayak gitu. Kita ambil contoh saja budaya korupsi, budaya tepat waktu, yang memang itu mah sudah membudaya gitu di Indonesia.
yang namanya korupsi mah mau gimana pun juga akan susah untuk dihilangkan karena kita dijajah oleh Belanda selama 350 tahun. Yang kita tahu penjajahan Belanda itu lebih menitik beratkan kepada korupsi. Jadi memang akan susah gitu menghilangkan budaya-budaya tersebut. Tapi ini menjadi tantangan gitu bagi kita sebagai seorang guru, bagaimana menciptakan karakter anak didik itu ketika lulus, ya memang harus sesuai dengan definisi pendidikan kemarin. Itu berupaya merubah pola tingkah laku ataupun hati nurani yang ada dalam diri anak didik kita. Itu yang harus kita tanamkan. Jadi istilah penting tadi, kenapa dikatakan animal educandum, pertama dapat dididik, yang kedua harus gitu ya, mendapatkan pendidikan untuk membedakan manusia itu mana yang baik, misalkan, mana yang salah atau yang buruk. Karena kalau pendidikannya itu memang komprehensif, seharusnya itu baik dari segi intelektualnya, baik dari segi religiusnya, gitu ya. Seharusnya sih gitu ya, semua tingkah lakunya itu memang selaras dengan norma-norma yang ada. Tinggal bagaimana cara kalian mengkritisi terkait dengan kenapa tuh Pak di Indonesia mah geninganan lulusan nanti pejabat-pejabat nanti apa malah jadi koruptor. Nah, ini harus kita perhatikan di mana sisi kesalahannya. Karena kalau lulusan SMA, lulusan S1 pasti barang ada teh gitu loh. Tapi ketika sudah masuk dunia pekerjaan, nah ini sebetulnya budaya kerja yang memang aduh aya peluang seetik, aya duit seetik, wah lumayan ya gitu. Bahkan kalau ini saya ada cerita dari dosen saya bilang, Pak Ahpik cenah Bapak mah sudah nggak mau gawe di dinas atau di kementerian Kementerian Pendidikan. Sudah nggak mau kerja di kementerian. Kenaon gitu. Jadi banyak uang-uang yang tidak jelas gitu, hal haram nate gitu. Kadang tiba-tiba disuruh minta tanda tangan, katanya kayak gitu, tanda tangan rapat, cina bilang nama. Tapi rapat nama daerah, atau pik rapat tambah satu rapat malah. Sekali rapat di mana, pik tadi 1 juta mah pik. Oh, gening pak lumayan, geningnya. Karena mungkin si bapak mau ada usia teh, ya menanya, aduh, ayo nama kirana lain duit deh, menanya. Itu dosen saya dulu geometri analitik bidang. Kebetulan ketika di Unpas itu pasangan dengan saya itu 2015 tuh, dengan beliau cerita dia tuh. Makanya Bapak sekarang udah nggak mau lagi kerja sama dengan pihak-pihak kementerian. Jadi memang banyak peluang sih, banyak peluang intinya banyak peluang. Banyak peluang untuk melakukan kegiatan-kegiatan tidak bertanggung jawab kalau saya bilang seperti itu. Memang kalau kata siapa tuh Bang Napi mah kan kejahatan itu terjadi karena ada kesempatan. Jadi memang mungkin kesempatannya terbuka lebar gitu untuk melakukan hal-hal tersebut. Tapi mudah-mudahan kita mah ketika nanti berprofesi sebagai seorang guru gitu ya, ya setidaknya bertanggung jawab terhadap waktu aja lah. Ketika misalkan waktunya itu kita mulai pukul berapa, misalkan sampai pukul berapa, ya kita berupaya bertanggung jawab sesuai dengan waktu yang sudah diberikan. Nah, itu wujud tanggung jawab kita sebagai seorang pendidik lah ya setidaknya. Gitu. Jadi ketika kita dalam hal kecil saja sudah bertanggung jawab, yang mudah-mudahan bisa menjadi karakter ketika meskipun ada sebuah kesempatan kita melakukan kesalahan misalnya, tapi karena karakter kita sudah kuat menghindari hal-hal seperti itu bisa menjadi dinding gitu bagi kalian untuk tidak melakukan kesalahan-kesalahan tersebut. Nih, saya aja kan nggak tahu di kalian ketika lulus nanti jadi apa. Mungkin ada yang jadi kepala dinas, bahkan yang lulusan hukum sekarang yang menjadi hukum Unpas ya, menjadi kepala apa gitu, kepala di bagian hukumnya Republik Indonesia. Jadi emang nggak ada yang tahu gitu kalian ketika lulus nanti akan jadi seperti apa. Tapi catatan dari Bapak mau profesi apapun kalian nanti kan sebetulnya wujud tanggung jawab kalian terhadap profesi kalian itu akan dicatat gitu kan, tidak hanya di dunia sebetulnya akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Itu mungkin sebagai pengingat bagi kita biar ketika nanti kalian menjadi seorang guru mampu menjadi guru yang bertanggung jawab. Oke, silakan barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Mohon maaf bapaknya kurang bergairah ini kurang kenal batuk-batuk deh, sedik-sedik batuk-batuk deh. Silakan barangkali ada yang mau ditanyakan.
Bapak izin bertanya. Silakan, Erik. Terkadang ada seseorang kan manusia gitu ya Pak, dia tuh mendapatkan pendidikan. Nah, tetapi terkadang meskipun dia mendapatkan pendidikan tidak berubah gitu Pak ke dalam pribadi manusia tersebut. Nah, faktor yang menyebabkan hal terjadi seperti itu teh apa Pak? Ini kan sudah saya bilang tadi. Yang namanya kegiatan pendidikan itu kegiatan yang khas. Artinya khas di sini harus ada kerjasama antara anak didik dengan pendidik. Nah, bagaimana cara mewujudkan kerjasama itu? Munculnya daya tarik dari dari pendidik gitu. Munculnya daya tarik dari pendidik sehingga muncul efek kewibawaan. Nanti kalian belajar tentang kewibawaan dalam diri anak didik. Makanya sebetulnya proses pendidikan tidak berhasil itu terkadang bukan kesalahannya. Kesalahan bukan terletak pada diri anak didik, tapi terletak pada diri pendidik. Ini biar jadi introspeksi bagi kita ketika nanti menjadi seorang. Jadi memang kenapa ada suatu konsep atau mungkin perilaku gitu ya dari anak didik yang tidak berubah gitu ya, padahal sudah mendapatkan pendidikan, itu karena sinyal yang ada dalam diri guru dengan sinyal yang ada dalam diri anak didik, sinyal nanti beda gitu. Sehingga kalau sinyalnya beda, mau dijelasin gimana pun gurunya tuh, kalau sinyalnya beda nggak akan nyampe-nyampe ke hati anak didik tuh. Ini yang patut kita pegang. Sehingga tugas seorang guru harus mengetahui gitu. Artinya sinyal di sini tuh kira-kira kebutuhan anak didik tuh di bagiannya mana gitu. Kalau kita sudah mengetahui kebutuhan anak didik, berarti kan anak didik butuh tuh. Nah, ketika kita menjelaskan terkait dengan materi yang memang sesuai kebutuhannya, baru akan mereka tangkap. Karena tadi ada prinsip individualitas tadi dalam diri anak didik itu. Prinsip individualitas itu artinya, ya kalau itu cocok dengan saya, ya saya ambil. Ya kalau itu nggak cocok dengan saya buang. Begitupun kalian sebetulnya. Secara tidak langsung sebetulnya kalian pun memilah dan memilih apa yang saya sampaikan sebetulnya. Jadi kalian pun menyaring gitu informasi, kemudian kalian saring dalam diri kalian. Ketika hasil saringan, oh ini yang cocok dengan saya, oh ini yang nggak cocok dengan saya. Bahkan ada gitu yang siswa itu atau mahasiswa yang ketika kuliah itu memperhatikan kira-kira yang muncul di ujian tuh ya kan gitu. Ada yang berpikirannya seperti itu. Wah ini muncul tuh di ujiannya. Kalau muncul berarti kudu diperhatikan ya. Kalau muncul di ujian atau kudu diperhatikan. Ada yang menganggapnya itu cukup untuk lulus di ujian saja gitu. Jadi memang kalau yang namanya kegiatan pendidikan tuh khas gitu. Artinya harus ada kerjasama. Jadi kalau mau berhasil, ya kerjasamanya harus erat antara guru dengan anak didik. Ketika misalkan tidak berhasil, berarti ada kesalahan dalam proses pendidikannya. Karena kita nanti akan menjadi seorang guru, jangan salahin murid deh. Kita salahnya adalah kita sebagai seorang guru yang memang belum bisa menyampaikan materi sesuai dengan kebutuhan mereka. Begitu, ya. Oke, silakan yang lain. Saya Pak, boleh? Oke, silakan Risti. Tadi kan Pak ada kata semua mempunyai prinsip moralitas kayak gitu ya. Semua orang memiliki prinsip masing-masing. Aku pernah nanya, misal ke si A, kamu prinsipnya kayak gimana? Aku mah gini, 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 gini. Terus ke si B, beda lagi nih prinsipnya sama si A. Terus ada sih nih si C, dia tuh kayak yang nggak tahu, aku mah nggak punya prinsip, nggak tahu dah gitu ya. Nah jadi tadi yang di PPT itu semua mempunyai prinsip moralitas. Apakah benar semua orang mempunyai gitu? Terus pertanyaan kedua begini. Nah, jika semua orang itu mempunyai prinsip ya gitu Pak. Nah, si guru ini tuh apakah harus selalu menuruti prinsip dari anak muridnya gitu. Nah, nantinya bakal ada faktor egoisme yang terlalu tinggi nggak sih Pak? Atau dalam bahasa Sunda mah
nyalutak gitu mungkin nate ka guru nate gitu. Mungkin gitu Pak. Oke, Terima bagus kasih. nih pertanyaannya Risti. Pertama, individu. Tadi ada kata setiap. Memang betul, semua manusia itu punya prinsipnya masing-masing. Dan terkadang ada beberapa manusia mungkin tidak sadar dengan prinsip yang diambilnya. Jadi sebetulnya ketika dia misalnya menemukan suatu permasalahan, itu bisa terlihat ketika menemukan suatu permasalahan sebetulnya. Ketika menemukan suatu permasalahan, standarisasi dari solusi permasalahan tersebut antara satu individu dengan individu yang lain itu pasti berbeda. Nah, yang membuat standarisasi berbeda antara satu individu dengan individu lain adalah dari segi prinsip yang dipegang oleh anak didik tersebut sebetulnya. Jadi mungkin secara tidak sadar dia mah nggak tahu, padahal dia tuh ada gitu prinsipnya tuh, tapi tidak disadari. Nah, kalau kalian mau mengetahui terkait dengan prinsip anak didik ataupun teman-teman kalian, itu bisa kalian lihat dari bagaimana mereka menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Bisa nanti itu kelihatan. Apalagi kalau prinsip-prinsip terkait dengan moralitas. Ambil sederhana gini. Kan ada tuh, Bapak seringnya misalnya ke mall gitu ya. Terkadang suka lihat gitu ya anak didik, bukan anak didik, atau parawan, parawan. Yang usia-usia, mungkin SMA, usia-usia mahasiswa. Yang pakaiannya itu sekarang mah lagi rame kayaknya. Si Pusarna tuh kemana-mana. Si Udalna tuh kemana-mana. Si Bujal nanti kemana-mana. Jadi sekarang mah sudah booming, soalnya nggak satu dua lihat yang kayak gitu lah. Kayaknya sekarang lagi booming nih pakaian kayak gini. Saya bukannya lihat terus ya, itu cuma selintas doang saya lihatnya juga gitu. Nah, berarti dia pun sudah punya prinsip terkait dengan pakaian yang dia pegang. Ini moralitas. Gitu ya. Bahkan kalau kalian tanya mah, apakah kamu punya prinsip? Ah, siapa tuh punya prinsip? Cara mereka berpakaian pun itu menunjukkan prinsip mereka sebetulnya. Cara mereka berdandan pun itu menunjukkan prinsip-prinsip mereka. Jadi memang kebiasaan-kebiasaan yang kita lihat secara fisik gitu ya, itu pun sebetulnya menunjukkan terkait dengan prinsip-prinsip mereka, prinsip moralitas yang mereka pegang. Kan kalau saya tanya ke kalian, sebahasa kalian misalnya baju kayak gitu, jadi udahnya tuh kelihatan, malu nggak coba sok kalian? Malu nggak kalian? Malu lah kan kayak gitu. Tapi ada yang beranggapan, it's okay, ini gaya saya loh. Oh, ini cantik loh kayak gini. Ada yang berpegangan seperti itu gitu. Jadi memang ada yang secara tidak sadar mereka tuh menyadari saya tidak punya prinsip, padahal sebetulnya mereka punya prinsip-prinsip sendiri. Itu yang pertama, pertanyaan pertamanya. Nah, kemudian pertanyaan kedua, memang kalau anak didik itu egoisme, Risti. Sehingga kita juga sebagai seorang guru memang harus mengerti mereka. Kita harus mengerti mereka. Nah, proses kita dalam memahami mereka, jadi gini, kenapa kita mengenal ada yang namanya reward and punishment? Artinya, kita akan memberikan pujian kepada mereka yang memperoleh prestasi. Tapi kita akan memberikan bimbingan gitu ya, atau saran atau kritik dengan niatan seorang guru itu untuk memperbaiki karakter ataupun prinsip mereka yang salah. Sambil contoh dari segi berpakaian. Anak didik zaman sekarang SMA oke pakaian nanti kan aneh-aneh. Ada yang rok nate rok panjang tapi di bawah lutut, coba so kan nganggang sih kan kebanjiran. Jadi memang kita harus memperhatikan itu. Jadi bukannya kita mengikuti terkait dengan prinsip-prinsip mereka, tapi yang pertama kita menyesuaikan dengan prinsip karakter mereka dalam proses pembelajaran. Tapi kalau terkait prinsip moralitas yang memang misalkan dari segi prinsip yang mereka ambil itu tidak sesuai dengan norma yang ada di Indonesia khususnya, atau yang khususnya yang ada di nilai-nilai kesundaan lah misalkan. Tugas kita adalah meluruskan itu. Tugas kita meluruskan itu. Ketika memang ada prinsip-prinsip yang memang menyeleweng daripada umumnya. Makanya ada istilah tadi reward and punishment. Ketika siswa memang punya prestasi, kita memberikan pujian.
Tapi ketika ada siswa yang melakukan kesalahan, ya kita harus memberikan punishment. Baik itu berupa saran. Nah, di dalam pedagogi ada langkah-langkah dalam memberikan punishment. Dikenal dengan istilah alat pendidikan. Jadi nanti kalian akan belajar tentang alat pendidikan. Alat pendidikan ini isinya adalah bagaimana cara kita memberikan punishment kepada siswa sehingga punishment yang kita berikan itu memberikan efek perbaikan pada anak didik. Jadi nggak bisa sembarangan. Itu ya. Karena memang setiap anak didik itu punya prinsipnya masing-masing. Dan memang ketika kita terlalu mengikuti alur mereka, jadi nyalu tak betul. Itu pengalaman saya ketika pertama kali mengajar. Karena saya waktu itu pikirnya tuh yang penting mah anak-anaknya nyaman gitu ya belajar dengan saya gitu ya. Tapi ternyata malah jadi nyalak, dia berani. Jadi kesiga kau baturan lah ke orang teh gitunya. Ya sebetulnya ada sisi baiknya, ada sisi buruknya sih ya sebetulnya. Sisi baiknya kan jadi dekat dengan kita. Tapi sisi buruk terkadang jadi kalau orang sih kayak kita. Dan dia kan lebih tinggi dari saya sih ya. Jadi kemana tuh Pak? Jadi sih kakak baturan ya gitu. Mungkin ada sisi-sisi aduh kata saya budak tentunya waktu, tentunya tempat kan kadang gitu ya. Jadi memang kita harus punya jarak. Yang namanya kita dengan anak didik memang harus ada batasan-batasan gitu ya kan. Dan kita pun harus kita perhitungkan batasan seperti apa gitu ya. Yang harus kita tanam antara kita dengan anak didik. Sehingga pembelajaran tetap berhasil, artinya kerjasama antara anak didik dengan pendidik itu pun erat gitu ya. Sehingga hasilnya pun optimal. Seperti pernah saya kejadian berantem dengan anak didik, saya pernah berantem dengan murid. Bisa tarik bajunya kayak gitu ya, karena waktu itu mungkin dia itu kerjaan nanti dia tiap diberi tugas tadi gawean tugas nanti. Sehingga cara saya adalah menyindir. Mungkin cara saya waktu itu pikirannya saya sindir aja dia tuh udah gak ada tugas di gawean lain. Ternyata ketika saya sindir dia malah jadi berani, Pak, nah apa paman nyindir saya wae. Cuma gitu nasi suain atau wani gitu tuh si suain. Saya waktu itu mungkin karena kondisinya lagi labil, mungkinnya emosinya gitu ya. Saya marah waktu itu tuh. Lah, kamu mana tugasnya? Dari 5 soal mana udah dikerjain ini dari tadi. Dan saya lihat kamu dari tadi ngobrol. Ini kok tugas saya, mana saya lihat dan mana candi gawe. Dia budaknya pede, itu digawean deh gitu. Sehingga saya tarik bajunya tuh gitu. Mungkin pada sisi itu saya menarik baju siswa memang adalah sebuah kesalahan, saya akui itu adalah sebuah kesalahan. Tapi bagaimana cara kita memperbaiki kesalahan tersebut pada waktu itu? Jadi setelah saya selesai marah-marah, saya kembali lagi duduk di tempat duduk sebagai di guru ya, tempat duduk guru. Terus saya bilang, oke, Bapak sudah selesai marahnya. Saya langsung bilang gitu. Oke, Bapak sudah selesai marahnya. Harapannya dengan Bapak marah tadi, kalian bisa memperbaiki terkait dengan kesalahan-kesalahan kalian. Bapak juga minta maaf kalau misalkan membuat kaget kelas ini. Saya bilang gitu. Dan ketika selesai pembelajaran, setiap saya ketemu dengan anak tersebut, yang sama saya sudah berantem waktu itu, saya selalu bilang gini, sok kerjakan tugasnya, perbaiki kelakuan. Itu selalu saya bilang, tapi dengan cara yang baik. Jadi ketemu lagi saya bilang lagi dengan senyum, ketemu lagi saya bilang lagi dengan senyum, dan alhamdulillah berubah. Alhamdulillah dia mau berubah. Sehingga kelas 11, kelas 12 itu naik kelas terus, matematika ini lulus baik. Meskipun segi kemampuan memang nggak kurang, tapi setidaknya kan ada kemauan untuk bisa menyelesaikan setiap tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Jadi memang banyak cara yang bisa kita lakukan ketika kita melakukan kesalahan pun dalam proses pengajaran, baik itu langsung kita perbaiki sehingga tidak menimbulkan efek mendalam dalam diri anak didik. Harus langsung kita perbaiki. Karena kalau seperti saya sudah bilang sebelumnya, yang namanya salah mengajar efeknya lama kalau kita tidak langsung memperbaiki. Saya waktu itu langsung memperbaiki karena yang saya takutkan membekas dalam diri anak tersebut. Jadi benci ke guru nanti. Begitu. Oke, itu mungkin ya. Itu kegiatan perkuliahan kita hari ini. Tidak ada pertanyaan lagi kan ya? Cukup ya? Oke, cukup ya.
mudah-mudahan kita semua selalu dalam kondisi sehat walafiat. Sama-sama berdoa mudah-mudahan dalam kondisi pandemi ini kita semua selalu dijauhkan dari mara bahaya ya. Sebetulnya Bapak teh agak turun drop tuh karena guru-guru di sekolah Bapak itu banyak yang kena Omikron, COVID. Jadi kemudian harus ya orang gering bawa COVID gitunya. Jadi si mental nanti sudah kepikiran ke sana karena waktu itu main badminton bareng sama Bapak tuh. Badminton bareng. Pas beberapa hari kemudian lah kemana guru iya teh gitu ya. Ternyata COVID. Terus ditambah Bapak mengajar salah satu kelas yang siswanya tuh kena COVID. Kan jadi pikiran nanti negatif tinggi gitu ya. Astagfirullahaladzim kata saya itu. Saya langsung Sabtu dengan drop. Jadi karena mungkin pikirannya. Jadi memang pikiran kita harus dibebaskan sih ya sebetulnya. Sekali lagi kita bersama-sama berdoa. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam kondisi sehat, dijauhkan dari mara bahaya, dan kalian pun selalu bisa menyesuaikan lah pembelajaran dengan kondisi pandemi ini. Artinya mudah-mudahan setiap pengetahuan yang kalian dapatkan hari ini ya membekas gitu dalam diri kalian. Karena kalau sudah ada kata membekas atau berkesan mah itu akan masuk ke dalam long term memory kalian, memori jangka panjang kalian. Kalau sudah masuk ke dalam memori jangka panjang kalian, itu akan mempermudah kalian untuk mengaplikasikannya karena sudah ada dalam pikiran kalian. Oke. Terima kasih atas kehadirannya. Mungkin besok kita ketemu lagi di mata kuliah psikologi. Besoknya lagi juga kita ketemu lagi. Kalian tidak usah. Bapak, kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.